والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن قدامة رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi ahli Madinah adalah Dzul Hulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, dan bagi penduduk Asy-Syam adalah al-Juhfah, wa li ahli Najd Qarn al-Manazil, dan bagi para penduduk Najd adalah Qarn al-Manazil, wa li ahli al-Yaman Yalamlam, dan bagi para penduduk al-Yaman adalah Yalamlam. Wa qala hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna. Miqat-miqat itu bagi negeri-negeri itu, dan bagi siapa saja yang datang atas mereka dari selain penduduknya, dari orang-orang yang menginginkan haji atau umrah, mimman arada al-hajj aw al-umrah, wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha, dan barang siapa yang kurang dari itu, maka dari arah yang dia memulainya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai ahlu Makkah, para penduduk Makkah, dia mulai dari Makkah. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah, ahlul Madinah melakukan ihlal dari Dzul Hulaifah, wa ahlus Syam min al-Juhfah, penduduk Asy-Syam dari al-Juhfah, wa ahlu Najd min Qarn al-Manazil, sedangkan ahlu Najd dari Qarn al-Manazil. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam, dan penduduk negeri Yaman melakukan ihlal dari Yalamlam. Muttafaqun alaih. Kedua hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sekarang kita berada pada awal pembahasan Kitabul Hajj,
Di sini al-muallif rahimahullah memulainya dengan babu al-mawaqit. Bab al-mawaqit. Al-mawaqit itu adalah waktu ataupun tempat dimulainya ihram untuk haji atau umrah. Waktu maupun tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Qala al-mawaqit adalah bentuk kata majmuk, kata jamak dari miqat. Tadi telah kita sebutkan pengertiannya. Miqat yang dimaksud yaitu waktu atau tempat memulai ihram al-hajj atau al-umrah. Dan miqat ini ada dua. Zamaniyah dan makaniyah. Zamaniyah dan makaniyah. Ada miqat yang berupa waktu, zaman, dan ada yang berupa tempat, makaniyah. Adapun miqat yang zamaniyah miqat yang berupa waktu. Ini waktu dimulainya ihram untuk haji atau umrah, yaitu ashhur al-hajj. Ashhur al-hajj, bulan-bulan haji. Waktu dimulainya ihram untuk haji maupun umrah yaitu pada bulan-bulan haji. Apa bulan-bulan haji itu? Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, maka seorang yang mau haji, maka dia boleh memulai untuk pergi haji ketika masuk bulan Syawal. Nah, atau pada bulan Dzulqa'dah atau pada bulan Zulhijjah. Baik. Nah, maka yang datang pada bulan-bulan ini dia telah menunaikan haji pada waktunya. Tetapi yang di luar bulan ini dia melakukan haji bukan pada waktunya. Misalnya dia niat pergi haji dan dia berangkat pada bulan Muharram. Ini bukan bulan haji. Dia melakukan haji bahkan bukan pada waktunya. Atau pada bulan Rabiul Awal. Ini juga bukan pada bulan haji. Tapi seorang yang haji, dia melakukan haji pada bulan haji. Apa itu bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Nah. Kemudian ada yang al-makaniyah. Al-makaniyah yang berupa tempat.
yang berupa tempat, yaitu apa yang telah disebutkan dalam dua hadis ini. Ini adalah tempat-tempat kita memulai ihram untuk haji ataupun umrah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan miqat makani yang berupa tempat bagi ahlul Madinah dimulai dari Dzulhulaifah. Bagi penduduk negeri Syam dimulai dari Al-Juhfah. Bagi penduduk Najd dimulai dari Qarnil Manazil. Sedangkan bagi penduduk Yaman dimulai dari Yalamlam. Ya. Artinya apabila seorang yang pergi haji memasuki atau melewati tempat-tempat yang telah ditentukan ini tadi, maka dia harus memulai ihram hajinya. Nah, misalnya Ahlul Madinah, ya, ketika dia berangkat dari Al-Madinah, kemudian dia menuju Dzulhulaifah. Ya, begitu sampai di Dzulhulaifah, maka dia segera bersiap dengan pakaiannya, dengan niatnya, dengan talbiyahnya, bahwa dia mulai haji dari Dzulhulaifah itu. Paham temu? Nah, atau penduduk Syam, ya penduduk Syam, seperti sekarang orang yang berada di Yordania atau di Syria, ya, mereka ketika haji, mereka mulai ya, ketika mereka melintasi Al-Juhfah, ya, wilayah yang disebut dengan Al-Juhfah. Begitu masuk wilayah ini, mereka sudah mulai ihram mereka. Ya, mereka bersiap dengan niatnya untuk haji, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian haji, kemudian mereka memulai talbiyahnya, dan haram bagi mereka segala apa yang haram bagi orang yang akan haji. Nah, atau penduduk negeri Yaman, ya, begitu dia masuk ke wilayah Yalamlam, maka dia berniat untuk ihram haji, dia ganti pakaiannya dengan pakaian ihram haji, dia bertalbiyah dengan talbiyah haji, dan haram atasnya semua apa yang haram untuk orang yang haji. Nah, ini ada 4 miqat makani yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Madinah dimulai dari Dzulhulaifah, ya. Ahlul Syam dimulai dari Al-Juhfah. Kemudian penduduk Najd dimulai dari Qarnil Manazil. Ya, penduduk Najd seperti yang berada di Riyadh atau yang sekitar itu atau yang semacam itu, dimulai dari tempat yang disebut dengan Qarn al-Manazil. Sedangkan penduduk Al-Yaman dimulai dari Yalamlam. Kemudian beliau menyatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah. Miqat itu tadi lahunna bagi negeri-negeri itu. Nah, ini negeri-negeri yang telah disebutkan, Ahlul Madinah, Ahlul Syam, Ahlul Najd, Ahlul Yaman. Ya. Ahlul Madinah dimulai dari miqat yang disebut dengan Dzulhulaifah. Ahlul Syam dari Al-Juhfah, Ahlul Najd dari Qarn al-Manazil, Ahlul Yaman dari Yalamlam. Kemudian waliman ata alaihinna, dan bagi orang yang datang atas mereka min ghairi ahlihinna. Ya. Orang yang datang melewati miqat tadi dari selain penduduk negeri yang telah disebutkan. Jadi waliman ata alaihinna, dhamir hunna ini kembali kepada al-mawaqit. Ya. Dan bagi orang yang mendatangi atas atau melewati miqat itu min ghairi ahlihinna, dhamir hunna di sini kembali kepada al-buldan yang telah disebutkan, negeri-negeri yang telah disebutkan. Ya. Barang siapa yang melintasi miqat itu
yang bukan dari penduduk negeri-negeri itu, bukan penduduk Al-Madinah, bukan penduduk Syam, bukan penduduk Najd, bukan penduduk Al-Yaman. Ya. Maka kalau dia melintasi miqat ini, dia memulainya. Walaupun dia bukan termasuk dari penduduk negeri tersebut. Ya. Maka masing-masing negeri yang tidak disebutkan di dalam hadis ini melihat kepada miqat yang lebih dekat atau yang akan dilintasinya dalam perjalanannya. Maka dia mulai dari situ. Nah, mimman arada al-hajja aw umrah, dari orang yang menginginkan haji atau umrah. Ya, seperti sekarang ini kita orang-orang Indonesia mulai ihram haji atau ihram umrah dari Yalamlam, ya, dari wilayah Yalamlam ketika kita melintasinya dari atas pesawat. Ya, maka pada saat itu mulailah orang yang akan haji sudah memasang niatnya, ya, kemudian bersiap dengan pakaian hajinya, ya, kemudian dia mulai bertalbiyah dan haram atasnya segala apa yang haram untuk orang yang haji. Nah, dari wilayah Yalamlam. Nah, maka demikian pula siapa saja yang berada di wilayah-wilayah lain, maka dia melihat miqat yang paling terdekat dengan negerinya atau yang akan dilintasi dalam perjalanannya. Nah, maka dari situlah dia memulai al-hajj, ihram al-hajj atau ihlal al-hajj. Nah, ini yang beliau nyatakan, kunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Adapun yang kurang daripada itu maka dari arah yang dia memulainya. Misalnya seorang tinggal di wilayah, ya, setelah Yalamlam dan mendekat ke Mekah, ya, dia tidak mungkin untuk kembali ke Yalamlam karena wilayahnya setelah Yalamlam kemudian mendekat ke kota Mekah, maka dia mulai dari tempatnya itu. Saya tunggu. Nah, atau yang tinggal antara Zulhulaifah, ya, antara Zulhulaifah dengan Makkah, ya, maka dia mulai dari tempatnya itu, ya, dan tidak kembali kepada Zulhulaifah. Dia tidak harus pergi dulu ke Zulhulaifah, tapi dia mulai dari tempatnya itu. Ini yang beliau maksud. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Adapun orang yang kurang daripada itu, maka dari arah yang dia memulainya. Nah, maka dari tempatnya itu dia mulai ihram haji. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sehingga ahlu Makkah mulai ihram hajinya dari Makkah, dari rumahnya, dari tempatnya dia mulai. Nah, walaupun Ka'bah ada di hadapannya, maka dia mulai dari situ. Tidak harus dia kembali ke miqat yang lainnya. Dia mulai dari rumahnya, nah, dari tempatnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Nah, fahim semua ya, kawan? Ini masalah al-miqat. Jadi al-miqat ada dua. Pertama zamaniyah, yang kedua makani. Zamaniyah yaitu waktunya, bahwa haji dilakukan pada ashhur al-hajj, pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Adapun yang melakukannya di luar bulan-bulan ini, maka hajinya bukan pada waktunya. Ya. Haji yang bukan pada waktunya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak sah. Baik. Kemudian miqat makaniyah. Miqat makaniyah yaitu yang telah disebutkan, ahli Madinah dimulai dari Dzulhulaifah, ahli Syam dari Al-Juhfah, ahli Najd dari Qarnil Manazil, dan ahli Yaman dari Yalamlam. Nah, dan di sana ada yang kelima yang tidak disebutkan di dalam riwayat ini karena memang hadisnya di luar as-sahihain.
yaitu bagi ahli Iraq, ya, bagi ahli Iraq zat irq, ya, dimulai dari tempat yang disebut dengan zat irq, zat irq. Nah, para ulama khilaf mengenai zat irq ini. Menurut sebagian ulama bahwa zat irq adalah miqat yang ditentukan oleh hasil ijtihad dari Umar ibn Khattab bagi ahli Iraq. Nah, namun yang paling dekat insyaallah bahwa zat irq بالقاف ذات عرق العين والراء والقاف ذات عرق. Ini yang menentukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikuatkan oleh ijtihad Umar bin Khattab. Artinya Umar ini ijtihad setelah sebelumnya ada datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini pendapat yang dipegangi oleh para ulama Al-Hanabilah dan mayoritas dari Asy-Syafi'iyah. Dan ini yang dipilih oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu'. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha datang dalam Sunan Abi Dawud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq zata irqin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat bagi ahli al-Iraq yaitu zata irqin. Jadi bagi para penduduk Iraq memulainya dari wilayah yang disebut dengan zat irq. Nah, kemudian mengenai orang-orang yang berada di luar negeri-negeri yang telah disebutkan tadi, maka dia memulai ihram hajinya dari miqat yang dekat dengan tempatnya atau yang akan dia lintasi di dalam perjalanannya itu. Dan ini adalah ijma' ulama bila khilaf. Para ulama sepakat dalam masalah ini tanpa khilaf. Artinya barang siapa yang bukan pada negeri itu, maka dia melihat kepada miqat yang terdekat atau di sekitar negerinya, atau yang akan dia lewati di dalam perjalanannya. Maka dia mulai dari itu. Nah, jadi kekeliruan dari orang-orang di negeri kita ini ketika ada di antara mereka yang haji kemudian memulai ihram hajinya ketika sampai di Jeddah. Ya. Nah, ini dipersalahkan oleh para ulama. Bahkan keluar fatwa dari Hayat Kibarul Ulama yang menjelaskan bahwa ini kekeliruan dan tidak didukung oleh dalil sedikit pun. Nah, maka siapapun yang akan haji, dia melihat kepada daerah yang paling terdekat dengan tempatnya dari miqat yang telah disebutkan. Atau yang akan dia lintasi. Apakah dia lintasi dari darat, atau dia lintasi dari udara, atau dia lintasi dari laut. Maka kalau dia melintasi wilayah sekitar itu, atau mengarah ke sekitar itu, dia hendaknya memulai ihram al-hajj.
Orang-orang Indonesia memulai ihram al-hajj itu ketika mereka melewati sekitar wilayah Yalamlam. Ya, biasanya diberitahu oleh awak pesawat bahwa mereka akan melintasi itu. Maka di sanalah mereka memulai ihram al-hajj. Nah, mereka pasang niat mereka untuk haji, kemudian mereka tentunya mengganti pakaian mereka, bersiap-siap ya, dengan pakaian haji, kemudian bertalbiyah ya. Dan haram bagi mereka semua yang haram untuk para haji setelah itu. Nah, ini yang benar. Poin. Jadi yang ihram mulai dari Jeddah setelah turun dari pesawat ini khata, ya, keliru. Sebab dia telah melewati miqat dalam keadaan dia tidak ihram haji. Ya. Padahal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang haji untuk mereka apabila melewati miqat, mereka memulai ihlal hajinya. Artinya memulai ihram hajinya seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, selain itu ya kawan, kemudian pernyataan beliau, wa man kana duna dzalika, adapun yang kurang daripada itu, wa min haitsu ansha, maka dari arah yang dia memulainya, artinya dari tempatnya tersebut. Jadi siapa saja yang tempatnya lebih dekat ke Mekah dan tidak melintasi salah satu daripada miqat yang disebutkan, maka miqatnya adalah tempat tinggalnya. Ya. Dan ini biijma'il ulama bila khilaf. Ya. Ini dengan kesepakatan para ulama tanpa khilaf. Ya. Berdasarkan nas hadis yang telah kita baca. Nah, menurut mayoritas para ulama, bahwasanya orang yang melewati al-miqat, yang dia berangkat dari tempatnya dalam rangka haji atau umrah, kemudian ketika melewati miqat dia tidak melakukan ihram hajinya atau umrahnya, maka dia wajib membayar dam. Membayar dam itu artinya dia memotong haji, ya, memotong al-haji berupa seekor kambing. Nah, diistilahkan dengan dam. Ini menurut mayoritas para ulama. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa hajinya tidak sah. Wa ala kulli hal, hajinya sah tetapi nilainya kurang. Hajinya sah tetapi nilainya kurang. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pernyataannya, hatta ahlu Makkah min Makkah, sehingga ahlu Makkah itu ihramnya adalah dari Makkah. Ini juga disepakati oleh para ulama, tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini bila khilaf. Nah, hatta ahlu Makkah min Makkah, sehingga ahlu Makkah ihramnya dari Makkah, dari tempatnya di Makkah. Ini bil ijma' bila khilaf. Tapi ingat, ini hanya berlaku dalam urusan haji saja. Ya, berlaku bagi ahlu Makkah dalam urusan haji saja. Maka dia memulai ihram hajinya dari tempatnya di kota Makkah tersebut. Ya. Tetapi dalam masalah umrah, ya, dalam perkara umrah, bagi ahlu Makkah, maka dia harus keluar ke daerah Hilf, ya, ke daerah selain tanah suci yang paling terdekat. Dia mulai ihram dari situ. Ya. Nah, dan yang paling terdekat disebut wilayah Tan'im, ya, disebut dengan At-Tan'im. Ingat Abu Muslim.
Nah, wilayah Tan'im sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membawa Aisyah keluar dari Makkah untuk ihram umrahnya, ihlal umrahnya ke wilayah At-Tan'im. Ya. Memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, saudara Aisyah radhiyallahu anha, saudara sebapak. Abdurrahman bin Abi Bakar diperintahkan oleh Nabi untuk keluar bersama Aisyah ke wilayah Tan'im, ya, agar Aisyah memulai ihlal umrahnya. Nah, maka berdasarkan hadis ini untuk ahlu Makkah, ya, untuk ahlu Makkah, apabila mereka ingin umrah, mereka keluar ke wilayah ke wilayah di luar tanah suci yang paling terdekat, ya, seperti At-Tan'im, kemudian dia mulai ihramnya atau ihlalnya dari situ. Ya. Nah, dia mulai dari situ. Jadi di sana dia niatkan untuk umrah, ya, dia pakai pakaian umrahnya, kemudian dia bersiap dan haram untuknya segala apa yang haram untuk orang yang umrah. Ya. Maka dari situ dia melakukan talbiyah untuk umrah. Nah, baik. Ini dalam urusan umrah. Jadi bagi ahlu Makkah min Makkah dikhususkan untuk haji. Ingat, hatta ahlu Makkah min Makkah ini fil haji. Wa amma fil umrah, hendaknya dia keluar ke makanul hilm, tempat yang di luar tanah suci, ya, yang paling terdekat, ya, seperti At-Tan'im, maka dia mulai dari situ. Baik. Kemudian bagi orang-orang yang berjalan menuju tanah suci Makkah dalam rangka haji atau umrah dan dia tidak melintasi miqat, atau wilayahnya itu tidak mendapati miqat, maka dia mencari tempat yang berada di sekitar al-mawaqit. Nah, sebagaimana Umar ibn Khattab menentukan bagi ahli al-Iraq zata irqin, beliau berijtihad untuk menentukan bagi ahli al-Iraq zata irqin. Kenapa beliau memilihkan bagi ahli al-Iraq zata irq? Karena zata irq ini berada di sekitar wilayah Qarn al-Manazil. Ya, Qarn al-Manazil. Nah, maka bagi orang yang melintasi jalan atau dia berangkat dari tempat yang dia tidak melewati miqat, salah satu daripada miqat. Nah, tidak dari Yalamlam atau tidak dari Qarn al-Manazil atau yang lainnya, maka dia lihat wilayah yang sejajar ataupun berada di sekitar miqat yang telah disebutkan. Ya, apakah berada di sekitar Yalamlam atau sejajar dengan Yalamlam, ya, atau dengan Qarn al-Manazil atau yang semacam itu. Nah, kalau seandainya dia tidak akan melintasi miqat yang telah disebutkan atau melewati miqat yang disebutkan, maka dia lihat wilayah yang sejajar dengan tempat itu atau yang berada di sekitarnya, maka dia mulai dari situ. Nah, ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, di mana beliau dengan ijtihadnya beliau menentukan zata irq bagi ahli Iraq untuk memulai ihramnya. Kenapa? Karena zata irq
adalah tempat yang berada di sekitar wilayah Qarnul Manazil. Nah, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, bila khilaf. Baik. Kemudian pernyataannya, mimman aradal hajja awil umrah, dari orang-orang yang ingin haji atau umrah. Pernyataan beliau ini mengandung dua bentuk. Mimman aradal hajja awil umrah. Mengandung dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bahwa orang yang melewati salah satu miqat yang telah disebutkan ini memang menginginkan untuk melakukan manasik haji atau umrah. Nah, memang menginginkan manasik haji atau umrah. Maka ini jelas bahwa dia harus memulai ihramnya dari miqat itu. Ya, ini bentuk yang pertama. Mimman aradal hajja awil umrah. Baik. Bentuk yang kedua yaitu orang yang melintasi al-miqat dalam keadaan tidak ingin menunaikan manasik haji atau umrah dan tidak pula ingin pergi ke tanah suci Mekah, tapi dia sekedar melintasi saja. Nah, maka yang seperti ini terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bila khilaf bahwasanya dia tidak diwajibkan untuk ihram. Ya. Karena dia melintasi miqat dalam keadaan tidak ingin melakukan manasik haji atau umrah dan tidak pula ingin masuk kota Makkah. Dia sekedar melintasi saja. Maka yang seperti ini tidak perlu ihlal atau ihram. Ya. Nah, la syai' alaih. Tidak ada apa-apa atasnya. Nah. Kemudian tercabang dari bentuk yang kedua ini permasalahan lain, yaitu apabila dia melintasi miqat dalam keadaan dia tidak ingin melakukan manasik haji atau umrah, ya, tidak ada niatnya melakukan haji atau umrah, tetapi dia ingin ke kota Makkah karena satu kebutuhan. Dia ingin ke kota Makkah karena satu kebutuhan. Apakah diharuskan baginya untuk memulai ihram apabila dia melintasi miqat, atau dia tidak perlu melakukan apa-apa? Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut sebagian ulama, bahwa tidak boleh seorang pun masuk ke dalam kota Makkah tanpa ihram. Tanpa ihram. Baik ihram haji atau umrah. Nah, walaupun dia masuk ke kota itu demi kebutuhan yang lain. Namun yang paling dekat insya Allah bahwa bagi orang yang melintasi miqat dalam keadaan tidak niat haji atau umrah, yang dia ingin ke kota Makkah karena kebutuhan yang lainnya, tidak diharuskan untuk melakukan al-ihram. Ya. Dan ini adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Apa yang menguatkan pendapat beliau ini? Yang menguatkan pendapat beliau ini adalah pernyataan tadi. Mimman aradal hajja awil umrah. Bahwasanya miqat itu ditentukan bagi orang yang aradal hajja awil umrah. Orang yang memang ingin haji atau umrah. Jadi kalau dia tidak ingin haji atau umrah, walaupun dia ingin masuk ke dalam kota Makkah, tidak perlu ihram. Karena yang perlu ihram dari miqat yaitu mimman aradal hajja
Awil umrah, orang yang ingin haji atau umrah. Baik. Jadi permasalahan miqat ini insyaallah jelas. Ya. Jadi orang yang melewati miqat dia harus melakukan ihram. Nanti akan datang pembahasannya bagaimana seorang memulai ihramnya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.